Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Ini adalah informasi penting dari rekan-rekan yang sudah mengikuti pretest PPG beberapa hari lalu. Mereka mengatakan bahwa soal pretest PPG terdiri dari 120 soal HOTS yang soal-soalnya sangat panjang. Salah satu materi yang sering muncul pada soal adalah tentang PTK. Sebelum ke contoh soalnya, kita akan bahas secara garis besar materi tentang PTK. PTK adalah penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam penelitian tindakan kelas ada 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pengamatan, dan tahapan refleksi. Adapun tujuan dari PTK adalah untuk meningkatkan ataupun memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, meningkatkan relevansi pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, dan mengefisiensikan pengelolaan pendidikan. Dan berikut ini adalah tahapan perumusan judul penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama adalah introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah menuliskan masalah. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang esensial. Yang keempat, menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, merumuskan masalah. Dan yang keenam, menuliskan judul penelitian tindakan kelas. Dan berikut ini adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi penelitian tindakan kelas dengan contoh soal HOTS. Soal nomor 1. Dari hasil analisis masalah yang dilakukan di kelasnya, Pak Bambang melihat bahwa dalam 3 kali ulangan aritmatika yang diberikan, rata-rata hanya 2 orang dari 30 siswa yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal tentang perkalian. Selain itu, pada setiap pelajaran matematika, suasana menjadi tegang karena siswa merasa matematika sebagai pelajaran yang maut alias sulit. Sehubungan dengan masalah tersebut, Pak Bambang kemudian merumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal tentang perkalian serta dalam suasana yang lebih rileks? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 2. Bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran aritmatika? 3. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Pertanyaannya adalah poin mana yang menggambarkan perumusan permasalahan di atas? Apakah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D1, 2, dan 3? Dan jawabannya adalah yang A. Lanjut soal HOTS nomor 2. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM yaitu 80. Setiap mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia. Karena selama ini siswa hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia. Kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. C. Menerapkan pembelajaran langsung,
yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dalam menghitung keuntungan mekanis. D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa, kelompok ahli. Dan jawaban yang paling tepat untuk ilustrasi pertanyaan di atas adalah yang paling tepat tentunya adalah jawaban yang B. Soal HOTS nomor 3. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model kooperatif, Pak Edi berhasil meningkatkan nilai rata-rata kelas A pada mata pelajaran IPA hingga mencapai 80, lebih tinggi daripada nilai KKM yaitu 75. Meskipun demikian, sebanyak 10% siswa masih mendapat nilai di bawah nilai KKM dan nilai rata-rata kelas tersebut. Berdasarkan hasil belajar tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Melanjutkan pembelajaran IPA dengan model pembelajaran kooperatif seperti biasa. B. Mengganti model kooperatif dengan model pembelajaran lain yang dianggap dapat membantu siswa belajar IPA. C. Tetap menggunakan model kooperatif tetapi menata kembali anggota kelompok yang anggotanya mendapat nilai di bawah KKM. D. Melakukan pembelajaran kooperatif tetapi kombinasi dengan ceramah untuk menjelaskan materi yang dianggap sulit dipelajari oleh siswa. E. Mengganti tipe pembelajaran kooperatif dengan tipe lain yang dianggap lebih sesuai untuk pembelajaran IPA. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang D. Tetap menggunakan model kooperatif, karena sejatinya model kooperatif adalah model kerja kelompok dengan menata anggota yang di bawah nilai KKM. Soal HOTS nomor 4. Guru ingin meningkatkan pemahaman dan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran tentang perubahan sifat zat. Pada PTK, obat yang tepat untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut adalah A. Model pembelajaran berbasis proyek dengan mewawancarai narasumber di pabrik tahu dan tempe. B. Model pembelajaran discovery terbimbing dengan praktikum tentang mengapa makanan menjadi basi. C. Pendekatan saintifik dengan cara meminta siswa mengamati pertumbuhan tanaman pada polybag. D. Model pembelajaran langsung dengan memberikan informasi berbagai peristiwa perubahan sifat zat. E. Pendekatan saintifik dengan meminta siswa mendiskusikan sesuai pengalaman melihat perubahan zat. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang E. Karena di soal dibahas bahwa meningkatkan pemahaman dan rasa ingin tahu siswa, berarti harus menggunakan pendekatan saintifik dengan meminta siswa mendiskusikan sesuai pengalaman melihat perubahan zat. Lanjut soal nomor 5. Pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan berikut. Hasil ulangan harian belum memenuhi KKM. Siswa tidak aktif belajar, siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama teman, siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik, siswa tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk organ sel dan letaknya di dalam sel, siswa belum bisa membedakan fungsi antara organel-organel sel tersebut. Guru berencana memperbaiki pembelajaran dengan menerapkan model bermain peran atau role playing melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa pun meningkat. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK tersebut? A. Apakah ada pengaruh penerapan model role playing terhadap hasil belajar siswa tentang struktur dan fungsi sel? B. Apakah ada perbedaan hasil belajar di antara siswa yang diajar dengan penerapan model role playing dengan siswa yang tidak diajar dengan model role playing? C. Apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi struktur dan fungsi sel? D. Bagaimana mengembangkan media yang tepat untuk pembelajaran struktur dan fungsi sel? E. Apakah media gambar efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur dan fungsi sel?
Dan jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan dan ilustrasi di atas adalah yang C, karena yang ditanyakan adalah rumusan masalahnya. Selanjutnya untuk soal HOTS nomor 6, nomor 7, dan nomor 8 adalah soal latihan yang bisa Bapak Ibu isi di kolom komentar. Untuk itu silahkan Bapak Ibu dibaca soalnya dengan seksama sebagai bahan latihan sebelum menghadapi pretest PPG tahun 2022. Dan saya doakan Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, serta diluluskan dalam pretest PPG tahun ini.